Ya, Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Ayan Nufus dan rekan saya Camar Haenda. Pemirsa, kericuhan supporter ini kembali terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Ratusan supporter Persibas Banyumas mengamuk dan merusak fasilitas di Stadion Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Inilah video amatir yang beredar di media sosial ketika sejumlah supporter Persibas Banyumas merangsek masuk ke dalam lapangan. Supporter tuan rumah ini mengamuk dan merusak beberapa fasilitas Stadion Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi saat pertandingan masih berlangsung di menit ke-80. Kemarahan ratusan supporter Persibas Banyumas dimulai saat kesebelasan kebanggaan masyarakat Kabupaten Banyumas ini ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu dari Persibangga Purbalingga. Dengan hasil tersebut, Persibas Banyumas dipastikan tidak lolos dari fase grup E Liga 3 Jateng. Udah kadung kecewa, nggak ada kemajuan, nggak ada kebaikan, bahkan 3 poin pun kalau tadi misalnya imbang itu kok bukan menang, imbang semua gitu loh. Keterbukaan, kejelasan dan kepastian. Si Persibas ini mau dibawa kemana sih? Mau tetap di Liga 3 atau ayo kita ke Liga 2 yuk gitu. Karena dari kemarin bahkan dari awal liga-liga sebelumnya itu nggak jelas, Pak. Raihan prestasi buruk membuat supporter kecewa dan melampiaskannya pada pertandingan terakhir melawan Persibangga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan ini dilakukan saat menangani perkara di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2021. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Penyidik juga telah menyita barang bukti diantaranya dokumen penukaran falas pecahan dolar Singapura dan Amerika sejumlah 7 miliar lebih. Pakaian dan sepatu yang digunakan oleh Firly Bahuri pada saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Tangki Jakarta Pusat, 1 buah harddisk, kemudian 21 unit handphone, 2 unit mobil, dan beberapa barang bukti lainnya. Dalam kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI di Istana Negara. Ya, usai dilantik pemirsa, Jenderal Agus Subianto ini resmi menggantikan Panglima TNI sebelumnya, yakni Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya. Dengan pembacaan sumpah jabatan, Jenderal Agus Subianto resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Pelantikan Panglima TNI dilaksanakan di Istana Negara dan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sebelum pembacaan sumpah jabatan, Presiden Jokowi melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta jabatan dan penyerahan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI menyampaikan visi misinya ke depan. Salah satunya akan menambah anggaran logistik bagi tentara yang bertugas di wilayah konflik. Integratif, modern, dan adaptif. Yang perlu digarisbawahi adalah profesional, tentunya harus well trained, ya, dilatih dengan baik, kemudian well equipped, diperlengkapi dengan baik, dan tentunya well paid. Jadi tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara bottom up saya akan mengajukan kepada Kemhan, dan Kemhan sudah ACC untuk tunjangan uang lauk pauk yang pasukan yang melaksanakan tugas operasi, sehingga tidak. Upacara pelantikan ini dihadiri sejumlah petinggi TNI hingga beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari Jakarta, Giselia Norahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Usai dilantik, pemirsa, Jenderal Agus Subianto mengikuti upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Yudo Margono berpamitan kepada seluruh anggota TNI. Usai dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengikuti upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Secara resmi, Laksamana Yudo Margono menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Prosesi serah terima jabatan Panglima TNI dilakukan melalui penyerahan simbolis penghormatan dan penyerahan Panji TNI Tridharma Eka Karma serta penandatanganan naskah sertija. Mohon pamit, dan tentunya saya juga menitipkan supaya TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Ya, saya kira itu, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan maupun tidak berkenan selama saya melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Agus Subianto disetujui sebagai Panglima TNI melalui rapat paripurna DPR setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Sementara Laksamana Yudo Margono memasuki masa purna tugas pada 26 November 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang menjadi rujukan sejumlah daerah dalam penerapan konsep Smart City. Pemkot Gorontalo dan Pemkab Banjar tertarik dengan konsep Smart City yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam penerapan sistem kepegawaian. Sejumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah Kota Tangerang nantinya akan direplikasi di dua daerah tersebut. Kerjasama ini diharapkan dapat menunjang performa ASN di Kota Gorontalo dan Kabupaten Banjar. Dengan Gorontalo, dengan Kabupaten Banjar berkaitan pemanfaatan aplikasi Smart Government.
terutama di bidang kepegawaian. Dan sebenarnya ada kurang lebih 8 aplikasi ya di Dorsapan yang kita sudah integrasikan ke dalam 2 super app, baik super app Tangerang Live dan Tangerang Ayo, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Gorontalo dan juga teman-teman di Kabupaten Banjar. Nanti dilanjutkan dengan kerjasama antar dinas-dinas dan badan yang terkait. Untuk pertama kami tentunya fokus kepada sistem dan tata kelola. Pemirsa, meski sudah ditetapkan UMP Jakarta naik 3,38%, sebelumnya usulan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta dari pekerja, Pemprov, dan pengusaha ini ada perbedaan. Kadin DKI Jakarta akan mematuhi ketetapan yang telah dikeluarkan meski banyak masukan pengusaha tentang keberatan kenaikan UMP 2024 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dalam acara rapat pimpinan Provinsi Kadin DKI Jakarta. Kadin DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada salah satu anggotanya yang menjadi perusahaan ramah lingkungan. Aturannya adalah yang hitung-hitungannya dan keluar angkanya tidak sesuai dengan harapan pekerja. Jadi kita bukan berbicara mengenai persentase besarnya dan sebagainya, tapi kita harus ikut. Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama mengumumkan hasil godokan internal terkait biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebesar 94,3 juta rupiah. Namun angka yang diusulkan tersebut masih dapat penolakan dari berbagai fraksi lantaran dinilai masih memberatkan masyarakat. Komisi 8 DPR RI kembali menggelar rapat dengan agenda rapat dengar pendapat Panja BPIH bersama Dirjen PHU, Kaban BPKH, dan Dirut Garuda terkait pembahasan dan pemasukan komponen BPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi. Saat ini Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) mengumumkan hasil biaya haji tahun 2024 sebesar 94,3 juta rupiah. Angka tersebut turun sebesar 10,8 juta rupiah dari biaya yang sempat diajukan oleh Kementerian Agama sebesar 105 juta rupiah untuk setiap jemaah haji. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya yang akan biaya BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar 94,3 juta. 91,3 juta. Ini akan tetapi, angka yang masih diusulkan tersebut masih dapat penolakan dari berbagai fraksi, lantaran dinilai masih memberatkan masyarakat khususnya jemaah muslim. Sejumlah anggota DPR RI meminta agar Kementerian Agama untuk melakukan perhitungan kembali terkait pemberangkatan biaya haji dengan mengedepankan pelayanan untuk para jemaah haji. Hari ini kita justru meminta kepada Dirjen PHU, kalau memang sekiranya susah, bisa tidak diberikan kepada kami angka yang hasil evaluasi atau mungkin hasil dari audit internalnya saja deh. Terutama hasil dari apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan haji 2023 kemarin. Saya secara pribadi dan atas persetujuan pimpinan saya menolak anggaran yang 94.385.382 ini. Saya minta sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Seli tadi, saya minta supaya dilakukan lagi perhitungan-perhitungan yang cermat terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan biaya pemberangkatan ibadah haji ini. Sebelumnya, Kementerian Agama sempat mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi sebesar 105 juta rupiah per jamaah. Hal tersebut justru mendapatkan penolakan lantaran dapat memberatkan masyarakat khususnya bagi warga muslim Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, Ayus melaporkan.
Pemirsa, aroma kecurangan pada pemilu 2024 mulai tercium. Salah satunya adalah cara silaturahmi nasional perangkat desa yang diduga secara gamblang mendukung Prabowo Gibran. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Mobilisasi perangkat desa yang dilakukan pada acara tersebut secara nyata melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara. Pasalnya dalam acara itu perangkat desa dinilai tendensius mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. TPN Ganjar Mahfud tengah melakukan investigasi dan akan melaporkan acara itu ke Bawaslu. Laporan yang akan diajukan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur perangkat desa. Nah, ini tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Abdul Halim Iskandar menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Desa nih kalau dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Nggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu ada sanksi, kalau dari PDTT ada upaya nggak sih untuk menjaga netralitasnya? Full di Mendagri. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan deklarasi Sumpah Pemuda 2023 di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Deklarasi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Bertemakan Sumpah Pemuda 2023, saatnya pemuda Indonesia bergerak dan melawan. Para mahasiswa dengan lantang menyuarakan aspirasi mereka. Aspirasi ini diserukan akibat kegelisahan para mahasiswa melihat dinamika politik yang kerap terjadi menjelang pemilu 2024. Hal yang menjadi sorotan utama yaitu keputusan MK nomor 90 mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Para mahasiswa meyakini putusan MK mencederai demokrasi dan meyakini adanya unsur politik dinasti untuk meluluskan jalan salah satu cawapres di Pilpres 2024. Hancur dan lebur diinjak-injak. Minggu yang lalu masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan hadirnya putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023. Putusan itu secara terang memutus batasan usia bagi seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Beragam kebingungan terbesit dalam hati kami. Mengatasnamakan kaum dan generasi kami, putusan haram tersebut hadir dan merusak kepercayaan kami akan Mahkamah Konstitusi. Para politisi tua tak paham konstitusi pun semakin mengacaukan suasana. Dengan menjual nama generasi muda, mereka tak sedikit pun bersuara kontra akan putusan yang membunuh demokrasi. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif. Pemirsa, struktur tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud telah siap menuju kampanye yang secara resmi akan digelar pada 28 November 2023 mendatang. TPN Ganjar Mahfud menegaskan pemirsa akan mengawali proses demokrasi dengan cara yang benar dan jujur.
Pematangan strategi pemenangan dalam rapat gerak cepat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud digelar di Gedung High-End Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Jelang jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU pada 28 November 2023 mendatang, telah bergabung 690 orang di struktur TPN Ganjar Mahfud. Yang bergabung di TPN ini terdiri dari 147 perempuan, 158 anak muda, 380 non-parpol, dan sisanya dari pihak partai politik pengusung. TPN Ganjar Mahfud menegaskan akan mengawali proses demokrasi dengan tata cara yang benar, jujur, dan adil, sehingga akan melibatkan semua golongan di struktur pemenangan. Di TPN Ganjar Mahfud ingin mengawali proses demokrasi dengan baik dan benar. Oleh karenanya kami percaya bahwa semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur tim pemenangan nasional dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan. Nah, nama-nama di atas tadi adalah yang bisa kita bocorkan ke rekan-rekan saat ini, namun sebenarnya atau sebetulnya kita sudah ada sekarang ini kurang lebih 690 orang yang telah bergabung di TPN Ganjar Mahfud. Struktur TPN Ganjar Mahfud secara lengkap akan diumumkan pada 25 November 2023 mendatang. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri rencananya memimpin konsolidasi internal dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud pada Pilpres 2024. Konsolidasi internal tersebut ini dihadiri seluruh kader partai untuk mengompak semangat juang yang akan berlangsung di kawasan Sanur, Bali. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dijadwalkan memimpin konsolidasi internal dalam rangka pemenangan pemilu legislatif dan pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya konsolidasi internal berlangsung tertutup dan secara umum akan membahas strategi pemenangan Ganjar Mahfud yang banyak bersumber dari gerakan rakyat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mendampingi Megawati Soekarno Putri selaku Presiden ke-5 Republik Indonesia menerima anugerah tertinggi dari Asosiasi Insinyur ASEAN pada pertemuan ke-41 organisasi tersebut di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Konsolidasi PDI Perjuangan di Bali, mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang, dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi. Dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai pemimpin yang sangat lengkap, memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia, anti korupsi, ini benar-benar sangat dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Pak Ganjar dan Mahfud MD. Disinggung mengenai kemungkinan kemenangan satu putaran, Hasto mengatakan semuanya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang mandat demokrasi. Seluruh proses dan tahapan pemilu 2024 diharapkan bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ditargetkan menang di Nusa Tenggara Barat oleh Partai Perindo. Partai Perindo mulai memetakan langkah politik dan strategi pemenangan dengan melibatkan seluruh kader. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi, memimpin rapat konsolidasi Pilpres secara tertutup bersama seluruh pengurus Partai Perindo se-Nusa Tenggara Barat. Rapat digelar untuk membahas pemenangan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di NTB. Rapat juga memetakan langkah politik dan strategi pemenangan dengan menurunkan seluruh kader untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud ke masyarakat. Kami di TPN dan kita semua termasuk teman-teman Perindo itu lebih banyak turun ke masyarakat untuk mengenalkan
Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan rekam jejaknya yang memang sangat kuat ya. Sementara itu, pengurus DPD Partai Perindo Kota Yogyakarta bersama Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar pertemuan untuk bersama-sama menandatangani struktur pengurus Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud MD. Struktur akan dikirim ke Tim Pemenangan Nasional untuk disahkan sebagai bagian Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud. Kita sepakati hari ini finalisasi dan penandatanganan Tim Pemenangan Daerah. Dan kita sepakati juga untuk Ganjar Mahfud, kita komitmen untuk kota kita akan penuhi 70% kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Partai Perindo Kota Yogyakarta juga siap dan akan turun ke lapangan serta bekerja secara maksimal untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Tebar manfaat untuk masyarakat, pemirsa, pendukung Ganjar Mahfud menggelar beragam event di sejumlah daerah, mulai dari konser musik, doa bersama, hingga pelatihan wirausaha digital. Memantapkan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, puluhan ribu warga Cilacap, Jawa Tengah memeriahkan Pesta Rakyat ke-15 Sahabat Ganjar. Dalam konser gratis yang digelar di lapangan Krida Nusantara ini, sejumlah musisi tanah air tampil menghibur masyarakat. Kemeriahan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ditutup oleh penampilan yang penuh energi dan semangat dari band Tip X. Di Madiun, Jawa Timur, ribuan masyarakat berkumpul bersama sahabat Ganjar mengikuti doa bersama Sholawat Nusantara untuk kesuksesan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sholawat Nusantara diawali dengan penampilan Hadroh Semut Ireng, Hadroh Mafia Sholawat, dan lantunan Maulid Nabi oleh tokoh Habib Ahmad Al-Hasan Al-Idrus. Sementara itu, doa bersama sekaligus deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud digelar relawan santri dukung Ganjar di Surabaya, Jawa Timur. Diadakan di Yayasan Nahdlatul Tholabah, mereka menyuarakan pemilu damai dan kondusif melalui doa bersama. Sedangkan di Jakarta, doa bersama juga digelar relawan santri dukung Ganjar bersama jamaah Majelis Taklim Rodatul Jumuati. Selain itu juga digelar pelatihan kewirausahaan digital guna mendukung para pelaku UMKM lebih maju dan go internasional. Edukasi politik bagi mahasiswa yang menjadi pemilih baru di pemilu 2024 digelar di Universitas Indonesia. Sejumlah tokoh nasional ikut menjadi pembicara. Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia mengikuti sarasehan untuk negeri yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Bisnis di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia. Mahasiswa yang termasuk kategori pemilih muda atau baru diberikan edukasi politik sehingga bisa menambah pengetahuan tentang calon presiden dan wakil ataupun wakil rakyat melalui visi dan misinya, tidak hanya dari figurnya saja. Di sini ngajarin pertama saya pemilih pemula gitu, untuk mengenal gimana saya harus memilih dengan baik calon-calon presiden, tadi dijelasin. Esensi sarasehan ini adalah diskusi sekaligus edukasi sosial politik. Kegiatan diharapkan dapat mengedukasi terkait isu sosial politik yang ada di Indonesia. Jadi acara seperti ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, terutama audiens ya, dapat mengedukasi audiens terkait isu-isu sosial politik gitu Pak. Jadi biar audiens itu aware terhadap isu sosial politik yang ada di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional ikut menjadi pembicara dan memberi pandangan dari sisi ekonomi, politik, hukum, dan HAM. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri menerima penghargaan tertinggi dari Federasi untuk Organisasi Profesi Keinsinyuran se-ASEAN (AFEO) di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Ya, sebelumnya pemirsa, di tahun 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan AFEO Distinguished Honorary Patron diberikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, pada pembukaan Conference of the AFEO ke-41 di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. AFEO Distinguished Honorary Patron merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang berjasa besar terhadap profesi keinsinyuran. Menurut Megawati, profesi keinsinyuran terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa Indonesia. Penghargaan ini bukanlah sekedar pengakuan terhadap kebijakan yang pernah saya ambil sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Hal yang terpenting bagi saya bahwa penghargaan ini mengandung makna pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, serta profesi keinsinyuran bagi kemajuan bangsa. Megawati juga memotivasi agar Perhimpunan Insinyur Indonesia berjuang melahirkan para insinyur pelopor, yaitu insinyur yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi rakyat Indonesia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.